Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brianto Muri dengan NIM 20044116669, kelas 3N Informatika dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai makalah jaringan komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung sebagai jaringan. Setiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki 20-an ribuan atau bahkan jutaan node. Kemudian, manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi manusia dapat dikelompokkan pada jaringan untuk perusahaan, jaringan untuk umum, dan masalah sosial jaringan. Yang pertama, masuk ke poin pertama yaitu jaringan untuk perusahaan atau organisasi. Dalam membangun jaringan komputer di perusahaan atau organisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam hal-hal resource sharing, reliabilitas tinggi, lebih ekonomis, skalabilitas, dan media komunikasi. Kemudian, yang kedua, jaringan untuk umum. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer pada perorangan, yaitu akses ke informasi yang berada di tempat yang jauh, komunikasi orang ke orang, dan hiburan interaktif. Lalu yang ketiga, ada masalah sosial jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan masalah-masalah sosial, etika, dan politik. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, jenis kelamin. Pengguna internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi. Hal-hal dalam batas norma-norma kehidupan, tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti politik, agama, seks. Kemudian bagian C ada jenis jaringan komputer. Dalam mempelajari macam-macam jaringan komputer, terdapat 2 klasifikasi yang sangat penting, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Secara garis besar, terdapat 2 jaringan jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. Internet merupakan salah satu contoh yang terkenal dari suatu internet network. Kemudian ada local area network atau disingkat LAN atau LAN, merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. LAN seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk memakai bersama resource, misalnya printer, scanner, dan saling bertukar informasi. Dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini. Terdapat beberapa macam topologi yang digunakan pada LAN broadcast. Gambar 1.1 menggambarkan 2 di antara topologi-topologi yang ada pada jaringan bus, yaitu kabel linear. Kemudian yang kedua ada Metropolitan Area Network atau disingkat MAN. Pada dasarnya merupakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. MAN dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi atau umum. Dapat dilihat pada gambar 1.3. Kemudian yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN, mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau benua. WAN terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program-program aplikasi. Dapat dilihat pada gambar 1.4. Hubungan antar host dengan subnet.
Sebagai istilah generik bagi komputer switching, kita akan menggunakan istilah router, tetapi perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tidak ada konsensus dalam penggunaan terminologi ini. Dalam model ini seperti ditunjukkan oleh gambar 1.4. Setiap host dihubungkan ke LAN tempat di mana terdapat sebuah router, walaupun dalam beberapa keadaan tertentu sebuah host dapat dihubungkan langsung ke sebuah router. Kemudian yang keempat ada perangkat jaringan komputer. Di dalam membentuk suatu jaringan, baik itu bersifat LAN, MAN, ataupun WAN, kita membutuhkan media atau perangkat, baik hardware maupun software. Perangkat jaringan komputer terdapat kabel, entercard atau kartu jaringan Ethernet, hub and switch, repeater, bright, router. Lalu yang kelima ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara menghubungkan komputer satu dengan lainnya sehingga membentuk jaringan. Topologi jaringan menjelaskan struktur dari suatu jaringan komputer. Topologi jaringan terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada topologi bus. Bentuk jaringan bus menyerupai jalan yang memiliki banyak pemberhentian. Topologi ini merupakan bentangan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana di sepanjang kabel terdapat node-node. Keuntungan menggunakan topologi bus yaitu hemat kabel dan harganya lebih murah. Layout kabel sederhana, jika salah satu komputer mati, maka tidak akan mengganggu komputer yang lain. Dan mudah dikembangkan. Kelemahannya, deteksi dan isolasi kesalahan sangat kecil. Kepadatan lalu lintas sehingga sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Dan apabila salah satu klien rusak atau kabel putus, maka jaringan tidak berfungsi. Kemudian ada topologi ring. Pada topologi ini, komputer saling tersambung membentuk lingkaran atau ring. Sinyal akan mengalir satu arah sehingga dapat menghindari terjadinya tabrakan paket. Keuntungannya yaitu hemat kabel, dapat menghindari tabrakan file data, mudah untuk membangunnya, semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Kelemahannya, peka terhadap kesalahan, pengembangan jaringan lebih kaku. Apabila kabel terputus, maka semua komputer tidak dapat digunakan. Lalu yang ketiga ada topologi star. Pada topologi ini, node berfungsi langsung dengan stasiun lain melalui central node. Trafik data mengalir dari node ke central node dan diteruskan ke node tujuan. Keunggulan tipe star adalah jika salah satu node putus, maka tidak akan mengganggu kinerja jaringan lainnya. Keuntungannya fleksibilitas tinggi, penambahan atau perubahan komputer sangat mudah. Kontrol terpusat sehingga mudah dalam pengelolaan jaringan, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan. Kemudian, jumlah pengguna komputer lebih banyak daripada topologi bus. Kelemahannya yaitu boros kabel, perlu penanganan khusus. Jika hub rusak, maka jaringan yang berada dalam satu hub akan rusak. Kemudian ada topologi tree. Topologi tree merupakan kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai backnode. Keuntungannya, kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkatan jenjang. Mudah dikembangkan, didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Kelemahannya, jika salah satu node rusak, maka node yang berada di jenjang bagian bawahnya akan rusak. Dapat terjadi tabrakan file data. Lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memasang kabel daripada topologi lain. Kemudian yang terakhir yaitu ada topologi mesh. Jaringan dengan topologi masih mempunyai jalur ganda dari setiap perangkat pada jaringan. Semakin banyak jumlah komputer pada jaringan, semakin sulit cara pemasangan kabel-kabel pada jaringan tersebut. Oleh karena itu, pada jaringan mesh yang murni, setiap perangkat lain jaringan dihubungkan satu sama lain menggunakan jalur ganda untuk hub-hub utama sebagai jalur cadangan jika terjadi masalah di jalur utama. Keuntungannya yaitu mampu menampung banyak pengguna yang aktif, sedangkan kelemahannya membutuhkan banyak kabel sehingga mudah mengalami gangguan jaringan. Kemudian penutup kesimpulannya yaitu jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komputer yang didesain sedemikian rupa sebagaimana tujuan utamanya yakni untuk dapat berbagi sumber daya, berkomunikasi, dan dapat mengakses informasi. Sementara menurut pembagiannya
Jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni jaringan terdistribusi dan jaringan tersentralisasi. Jaringan terdistribusi adalah jaringan komputer yang cara kerjanya dilakukan oleh semua perangkat komputer di dalamnya. Ini berarti tidak ada perbedaan antara server dengan klien. Sedangkan jaringan tersentralisasi adalah jaringan komputer yang cara kerjanya berbeda, baik itu server maupun klien. Pemusatan jaringan komputer tersentralisasi adalah pada komputer server. Dan saran, diharapkan makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan selalu ada perkembangan seputar jaringan komputer. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata yang saya ucapkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.